Itu jadi kayak, "Oh, ini kenapa ya?" gitu, "Ada apa ya?" Takutnya kan ada bermasalah di bagian dalam gitu kan. Setelah itu disuruh makan, terus puasa 2 jam dan itu sekitar 318. Terus kalau sekarang sih udah nggak terlalu kayak waktu pas gula darah di angka 300 itu ya. Jauh banget sih perbedaannya. Perkenalkan, nama saya Kinta, umur saya 26 tahun. Saya bekerja di rumah sakit sebagai pemasak, terus tempat tinggal di daerah Pondok Kacang. Kebetulan saya anak pertama. Sudah terdiagnosa sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau untuk awalnya itu kan karena mungkin saya juga emang awalnya kan sering ngecing terus. Saya pikir itu hal yang biasa ya. Kemudian pas saya ngecek ke dokter, terus langsung disuruh untuk ke lab untuk pemeriksaan gula darah. Dan itu dianjurkan puasa dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi. Dicek gula darahnya itu ternyata sekitar 275 sebelum makan. Itu masih puasa, setelah itu disuruh makan, terus puasa 2 jam dan itu sekitar 318. Sehari itu bisa lebih kayaknya dari 10 kali. Soalnya kayak lebih capek aja gitu mondar-mandir kamar mandi gitu kan. Mulai terganggu sih, kayak kaki lebih sakit sih, kayak lemes gitu kan. Terus kalau kayaknya gampang capek aja gitu, ke badan juga kurang nyaman. Akhirnya coba konsul untuk ke dokter umum, ternyata dokter umum disarankan untuk ke spesialis penyakit dalam. Hasilnya ternyata gula darah tinggi. Jadi pas kemarin ngecek di lab juga sempat ditanya sama orang labnya ada turunan atau tidak. Kebetulan dari keluarga sih tidak ada turunan ya. Makanya juga paling kayaknya sih dari pola makan ya mungkin. Jadi makanya gula darahnya agak tinggi. Awalnya sih pas tahu tanya ke ahli gizi ya, karena kan saya kerja di rumah sakit. Tanya tentang pola makan, terus obat. Kebetulan kan saya dikasih obat dari rumah sakit, memang kayaknya rada kurang cocok. Kalau dari perubahan pas konsumsi obat itu memang kayak ada gejala kok kayak diare ya. Jadi setiap kita habis minum obat tuh kayak diare. Memang ke badan kita lebih apa ya, lebih nggak terlalu capek kayak sebelumnya. Cuman kalau misalnya diare terus kayaknya gimana gitu kan. Masa harus kemarin udah bolak-balik kamar mandi pipis, sekarang masa diare gitu kan. SOP Alpha itu waktu itu saya coba iseng buka IG, kebetulan di IG itu saya melihat iklannya. Ya, jadi saya buka dulu sih kegunaannya untuk apa gitu kan. Terus pas saya lihat kayaknya produknya bagus nih untuk kayak kita gejala gula darah ataupun diabetes gitu. Jadi pas saya coba, kebetulan rasanya juga cocok, terus minumannya sih lebih praktis ya dibawa kemana-mana daripada kita harus membawa obat-obatan. Karena kalau saya lihat ya, dia kan dari minuman, terus dari buah-buahan ya kalau saya lihat. Kebetulan kan umur saya juga masih muda, masa sih saya harus minum obat terus gitu kan. Saya coba, ternyata memang rasanya cocok di saya. Sejauh ini udah sekitar 3 bulanan mengkonsumsi SOP Alpha. Rutin sehari 2 kali itu diminum, setiap siang sama malam diminum. Oh, perubahannya itu banyak sih, kayak misalnya dari yang tadinya gampang capek ini jadi nggak gampang capek, terus lebih seger, terus karena dia rasanya lebih enak ya, jadi lebih enak aja gitu ke badan juga, jadi nggak terlalu banyak gula juga. Dan gitu kan gula darah juga gampang lebih turun kan kalau pakai minuman itu daripada obat gitu kan. Mengkonsumsi SOP Alpha itu kebetulan gula darah saya itu memang dari tinggi sekitar 251. Nah, saya coba konsumsi juga SOP Alpha selama seminggu kemudian saya cek lagi, ternyata gula darah saya udah mulai turun jadi 98. Saya konsumsi terus rutin, saya minum lagi sampai seminggu kemudian saya cek lagi dan itu udah mulai turun lagi sekitar 90. Itu perubahannya jauh banget sih dari yang pertama awal sebelum konsumsi sampai sekarang sudah konsumsi.
Oh jauh banget sih itu bedanya. Bedanya tuh kayak apa? Yang tadinya tuh gampang ngantuk gitu kan, lemes, gampang ngantuk, terus gampang capek. Terus kalau sekarang sih udah nggak terlalu kayak waktu pas gula darah di angka 300 itu ya. Jauh banget sih perbedaannya. Oh tipsnya ya kalau misalnya ngerasa apalagi kayak terutama saya badannya yang mulai kayak lebih dibilang gemuk atau gendut, itu lebih kayak diperhatikan lagi dalam masalah konsumsi makanannya, terus pola hidupnya. Terus kalau misalnya ada kayak gejala-gejala yang memang kurang yakin nih di diri kita, lebih baik diperiksain dulu sih supaya kita meyakinkan ada apa dan bagaimananya. Ya intinya lebih kayak ini aja ya, mulai sekarang kayak dari gaya hidupnya harus lebih sehat lagi, terus apa namanya konsumsi gulanya lebih dikurangin lagi, karena kan kita nggak tahu ya beberapa tahun ke depannya akan seperti apa. Tetap semangat ngejalanin hidup ya, lebih sehat aja lagi lah hidup ya dari sebelumnya. Mungkin yang sebelumnya berantakan sekarang bisa lebih agak sehat, itu aja sih.